Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan sore hari ini, izinkan saya mengajak seluruh umat Islam di mana saja berada untuk bersama-sama mengamalkan surat Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha sadidul 'iqab. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertawakallah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan selain disebut dengan Syahrul Siyam juga disebut dengan Syahrul Muwasah. Itu bermakna bulan penuh dengan pertolongan. Maksudnya adalah bulan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ulama besar Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa tolong-menolong itu merupakan sikap terpuji dan disukai semua orang. Hal ini juga diajarkan dalam agama Islam yang dikenal dengan istilah ta'awun. Pengertian ta'awun dalam Islam itu adalah saling tolong-menolong dalam kebaikan antar sesama manusia. Dan tentunya lebih-lebih lagi kepada saudara-saudara kita seiman. Ta'awun 'alal birri wa taqwa itu adalah merupakan sebuah akhlak Islam yang sangat mulia, yakni saling memberi, saling memperkuat, tentunya sesuai dengan tingkat kemampuan kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di tengah pandemi COVID-19 ini, selain ta'awun tadi, maka 3 karakter kita sebagai umat Islam ini yang harus kita aktualisasikan sekarang ini adalah juga ada karakter at-tadi'ah. At-tadi'ah itu artinya rela berkorban. Apakah itu korban waktu, korban harta, serta korban perasaan sekalipun. Ya. Yang kedua juga karakter al-jamaah, semangat berjamaah. Itu merupakan sebuah keniscayaan bahwa sebagai jam'iyah, kita umat Islam ini harus memiliki sinergitas, memiliki kekompakan antara satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah karakter al-ukhuwah. Yang dimaksud ukhuwah di sini adalah persaudaraan. Semangat yang egaliter, ukhuwah. Yang ta'awun dan takaful tadi artinya saling memberi jaminan antara satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam tidak mensyariatkan sesuatu selain pasti mengandung hikmahnya. Baik hikmah itu yang diketahui ataupun yang tidak diketahui. Hikmah adalah harta orang Islam yang hilang. Barang siapa yang menemukannya, maka dia itu adalah untuknya. Ini sebagaimana yang dituturkan oleh Ali bin Abi Thalib di dalam sebuah nasihatnya. Hikmah besar dari ibadah puasa Ramadan adalah meningkatkan kepedulian sosial. Orang yang berpuasa akan merasakan ketika sesama manusia di tempat lain
merasa kekurangan, merasa kelaparan. Dan harapannya jiwa peduli atau jiwa kedermawanan, dalam bahasa lain filantropi, ini akan terakselerasi menjadi lebih meningkat khususnya di bulan suci Ramadan ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah, apalagi di tengah-tengah kondisi sekarang yang sedang menghadapi pandemi COVID-19, imbas pandemi ini sangat terasa secara ekonomi. Di antaranya adalah banyak di antara saudara-saudara kita yang kena pemutusan hubungan kerja, yang dirumahkan, yang tidak lagi berpenghasilan, atau yang turun dengan drastis atau turun dengan tajam penghasilannya. Maka saat inilah jiwa filantropi kita sebagai seorang muslim itu mesti kita kuatkan dan kita gerakkan semaksimal mungkin. Di dalam salah satu survei ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang dibuat oleh Public Interest Research and Advocacy Center menemukan fakta bahwa ternyata tingkat bersedekah masyarakat Indonesia, rasa filantropinya, kedermawanannya orang Indonesia itu terbukti jauh lebih tinggi dari bangsa yang lainnya, misalnya Amerika, apalagi Jerman dan Perancis. Meskipun dalam hal nominal masih di bawahnya tentunya. Dan ternyata motivasi utamanya adalah agama. Buktinya kegiatan kedermawanan, filantropi akan mencapai puncaknya khususnya di hari-hari keagamaan seperti sekarang kita alami, yakni seperti Ramadan dan Idul Fitri yang akan datang insyaallah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum mimma akhrajna lakum minal ardi. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Nah, puasa di tengah pandemi COVID-19 ini menjadi momentum bagi kita, momentum yang tepat bagi kita untuk mengaktualisasikan sekaligus mengakselerasi potensi-potensi filantropi kita di lingkungan umat Islam. Dan ini saya kira melalui Basnas, Lazisnu, dan lembaga zakat tingkat nasional yang lainnya yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana-dana zakat, infak, dan kedermawanan yang lainnya dari perseorangan ataupun lembaga, perusahaan ataupun instansi yang lainnya, ini sangat strategis dan inilah yang harus kita sukseskan bersama. Jadi memang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, zakat, infak, sedekah adalah gerakan filantropi terbesar dari kita lingkungan umat Islam. Oleh sebab itu marilah kita bangkitkan kembali semangat kedermawanan dan sikap welas asih kita itu melalui lembaga-lembaga filantropi yang ada di negara kita itu. Ada sebuah kisah dan ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz, umat Islam pada waktu itu mampu mewujudkan keadilan, mewujudkan kemakmuran yang luar biasa, sampai-sampai tidak satu pun ditemukan penduduk yang kekurangan. Sehingga Khalifah pada waktu itu mengalami kesulitan untuk mendistribusikan zakat yang sudah terkumpul itu. Konon petugas Baitul Mal berkeliling negeri dan berseru, manakah orang yang miskin, manakah orang yang punya hutang, manakah anak yatim yang terlantar, dan lain sebagainya. Namun kemudian yang terjadi, tidak ditemukan satu pun orang-orang miskin, orang-orang yang mempunyai hutang, orang-orang atau anak-anak yatim yang terlantar. Saat itu negeri yang terjadi adalah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang tercatat dalam sejarah dengan tinta emas sebagai negeri yang penuh berkah dan rahmat dari Allah. Nah, tentunya kondisi tersebut kontradiktif sekali dengan kondisi umat Islam
sekarang ini yang tertinggal di dalam segala bidang, bukan kesulitan menyalurkan zakat karena nggak ada lagi orang yang membutuhkan, tetapi justru karena banyaknya yang membutuhkan, sedang sementara itu zakat yang tersedia amat sangat terbatas. Namun kita tetap optimis, bukan berarti tidak mungkin kemakmuran tersebut terwujud kembali. Tentu jika kita ada kesadaran yang tinggi dari seluruh umat Islam untuk merubah diri, maka apa yang terjadi bagaimana zaman yang lalu, zaman Umar bin Abdul Aziz itu betul-betul bisa kita wujudkan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ada satu kisah betapa filantropi atau kedermawanan itu sangat penting dalam kehidupan. Kisah tentang pengemis dan suami. Sahdan pada suatu hari sepasang suami istri sedang makan bersama di rumahnya. Tiba-tiba pintu rumahnya diketuk oleh seorang pengemis. Maka ketika melihat keadaan pengemis itu, si istri merasa terharu dan dia bermaksud hendak memberikan sesuatu. Tetapi sebelumnya sebagai seorang wanita yang patuh kepada suaminya, dia meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Suamiku, bolehkah aku memberikan makanan kepada pengemis itu, katanya. Rupanya suami yang memiliki karakter berbeda dengan wanita itu dengan suara yang lantang dan kasar menjawab, "Tidak usah, usir saja dia dan tutup kembali pintunya," kata suaminya. Dengan sangat terpaksa si istri tidak memberikan apa-apa kepada pengemis tadi sehingga dia berlalu dengan kecewa meninggalkan rumah orang itu. Pada suatu hari yang naas, perdagangan lelaki itu jatuh bangkrut. Kekayaannya habis dan dia menderita banyak hutang, dililit hutang di sana sini. Selain itu karena ketidakcocokan sifat dengan istrinya, konon rumah tangganya juga menjadi berantakan sehingga terjadilah perceraian. Tidak lama sesudahnya bekas istri yang pelit itu menikah lagi dengan seorang pedagang di kota dan hidup berbahagia. Sahdan pada suatu ketika ketika si wanita itu sedang makan dengan suaminya yang baru tentu saja. Tiba-tiba ia mendengar suara ketukan rumahnya. Setelah pintunya dibuka, ternyata tamu tak diundang itu adalah seorang pengemis yang sangat mengharukan hati si istri itu. Maka kemudian wanita itu berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, bolehkah aku memberikan sesuatu kepada pengemis itu?" Suami itu menjawab, "Berikanlah makanan pengemis itu," katanya. Setelah memberikan makanan kepada pengemis itu, istrinya masuk ke dalam rumah sambil menangis. Suaminya dengan perasaan heran kemudian bertanya kepada istrinya itu, "Mengapa engkau menangis? Apakah engkau menangis karena aku menyuruhmu memberikan daging ayam kepada pengemis itu?" katanya. Wanita itu menggeleng dengan kecewa lalu berkata dengan nada sedih, "Wahai suamiku, aku sedih dengan perjalanan takdir yang sungguh menakjubkan hatiku. Tahukah engkau siapa pengemis yang ada di luar itu? Dia adalah suamiku yang pertama dulu." Mendengar keterangan istrinya yang demikian itu, maka kemudian suami sedikit terkejut. Tapi segera ia bertanya, "Dan tahukah engkau siapa yang kini menjadi suamimu itu, wahai istriku? Aku adalah pengemis yang dulu diusir olehnya." Masyarul muslimin rahimakumullah. Roda hidup selalu berputar. Anda tidak akan pernah tahu posisi Anda akan di atas atau di bawah. Taujih dari kisah ini adalah janganlah bersikap sombong ketika berada di atas. Tebarkanlah berbuat baik di mana-mana, maka Anda akan menerima balasannya. Inilah semangat filantropi perlu kita aktualisasikan di dalam kehidupan kita. Apalagi di tengah-tengah pandemi wabah yang sekarang melanda negara kita. Mulai dari sekarang mari kita berazam, takkan kita biarkan hari-hari berlalu begitu saja tanpa beramal. Takkan kita biarkan orang kelaparan tanpa kita beri makan. Takkan kita tinggalkan anak-anak yatim tanpa kita beri kasih sayang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kita untuk selalu berbuat baik
dimanapun tempat dan kondisi kita berada. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kajian sore hari ini, semoga bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.